sobat agama seni momen haru saat ini menjadi gubernur Jawa Barat berlaku tanpa istrinya. Simak aja ya. Saya nanya dulu, kamu anak siapa? Budak saha? Ade Dama. Oh, budak saha? Ade Dama. Ada ngaranna Ade Dama. Ya anak Pak Epe. Oh, cicing heuy, kadi. Ya incu Pak Epe. Incu Aki Epe nu pemain bola, pelatih kiper. Kadi. Nah, iya. Heeh, kadi. Aki Epe teh nya bogoh urang Cimacan. Keun bae. Keun bae. Geus tong pembagiankeun bae. Bae, heeh, boga duit teu? Bapak digawe di mana, Bapak? Sini. Kadi ya. Ayo, apalkeun heula? Salat maghrib sabaraha rakaat? 3. Cong bejaan. Salat maghrib sabaraha rakaat? 3. Salat isya? Ai maneh ngomong atuh heh. Hayang duit teu? Aya, hayang sabaraha? 10 miliar. Cicing. Hayang sabaraha? 200. Ya, 200 kan hayangna? Nah. 100. Salam heula. Lihat, dia berak saya. Apa, Cicing, ngabaris dia, diberi duit ngabaris. Cik, ngabaris yang sudah 5 duit di urang. Cicing. Ini berecan. Dia berak saha? Mana kurang gizi? Anak siapa kamu? Anak siapa? Ngomong dong. Dia berak saya. Dia berak saha? Budak alumni Basir. Dia berak saya. Alumni Basir. Oh. Gede tambah 1 juta. Oh, sering tuh. Dia budak saya. Ada lagi. Udah Ria. Oh, nu bapakna tentara. Bapak pangkat naon enak? Tidak tahu. Kurang nanya itu mana ngomong wae. Cicing. Bapak pangkat naon? Mana mah? Nerima gaji ti bapak penuh pangkat teh nyaho. Gelisnya ya? Hah? Biasa we. Oh, deui. Arangkan tuh. Diraka. Oh, bapak tentara ka dia? Ya. Mana sunatan can ya? Dan. Kenapa di rumah? Hah? Yang merayap. Beres. Oh, deh. Ini kakak saya, suaminya baru pensiun, kasihan. Gaji seberapa?
Nyasa hektarin sawah. Hektarin sawah ge cekap ya ai di lemur mah da kadah gaduh sawah ame henteu nguyang ka tetangga. Daerah ai nguyang ka tetangga mah banyak lanceukna Dedi Mulyadi nguyang ka tetangga nuhun. Sing jadi presiden teh kapayun. Pak Prabowo presiden mah 2 periode. Jangan keharapna engke atau Pak Prabowo atau siapapun. Ini adalah rombongan korban Bang Emok. Di Lebaran ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran. 1, 2, 3. Hiji 2 3 gaya bebas. Bisa disampaikan kegiatannya hari ini dan kenapa memilih saat Iya, yang pertama sepanjang hidup saya ya, mulai dari kuliah, terus kemudian jadi aktivis, jadi anggota DPRD, jadi wakil bupati, jadi anggota DPR RI. Ini adalah tahun yang paling rileks, di mana saya tidak terikat pada jabatan, karena kan kita baru selesai pemilu, dan posisi saya hari ini kan masyarakat biasa. Karena posisinya masyarakat biasa, maka saya ingin sekali sholat itu di kampung kelahiran saya, tidak terikat oleh konstituen di mana saya menjadi wakil dari politik mereka ya, warga. Sehingga karena ini adalah tahun rileks, tahun yang merdeka, di mana saya bisa berinteraksi dengan famili langsung. Jadi selesai sholat id bisa makan di rumah. Itu tidak saya nikmati selama berpuluh-puluh tahun. Mungkin kalau tahun depan kan ceritanya udah beda lagi. Bisa jadi kan tidak lagi sholat id di kampung halaman, bisa jadi di kampung yang lain ya. Kang Dedi, bagaimana memaknai Lebaran kali ini? Ya, Lebaran hari ini adalah Lebaran yang paling tenang, ya kan? Karena ketenangan itu dibangun dari satu, tugas-tugas politiknya selesai, kan? Fileknya selesai, pilpresnya selesai. Yang keduanya adalah saya bisa menikmati suasana di pedesaan, ya, suasana di pedesaan, suasana yang bisa berinteraksi langsung dengan warga. Yang paling utama adalah memaknai Lebaran kali ini adalah politik boleh berbeda, hati boleh panas, tapi kebersamaan itu menjadi utama dalam hidup kita. Pokoknya selesai putusan MK, mari kita kembali pada profesi kita masing-masing, mari kita kembali pada kefitrian kita untuk memaafkan satu sama lain. Terakhir dong kan, imbauan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik nih, mau harus balik. Oh iya, harus balik, jangan sekaligus deh. Kalau bisa ya, gunakan waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu selama 4 hari ini. Kalau bisa sih ke depan tuh di zona aja, biar tidak rame-rame. Misalnya kalau dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, yang hari pertama yang pulang yang paling deketan Tegal, Cirebon gitu. Nah, ini yang menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi yang paling menarik adalah bahwa sudah 2 tahun kita ini Lebaran tidak ada kemacetan yang parah kayak dulu, sampai ke gang-gang sempit macet. Karena apa? Karena pembangunan tol. Jadi pembangunan tol itu sangat bermakna bagi kehidupan masyarakat kita, sehingga pada waktu mudik Lebaran tak ada lagi antrian yang terlalu panjang. Apalagi nanti kalau tolnya sudah tembus sampai Surabaya, ya kan? Insya Allah nggak akan ada lagi kemacetan yang panjang, dan kita juga ingin dong polisi juga bisa Lebaran sama keluarganya di rumah. Terima kasih, Kang. Oke guys, itulah KDM di Lebaran Idul Fitri 2026 ini. Saat sholat id dia tidak bersama putrinya Mihyang ya. Semoga KDM sehat sukses, dan juga putrinya, keluarganya semuanya diberikan rezeki melimpah. Makasih yang sudah menonton video untuk Mas dari awal sampai selesai. Salam sehat sukses selalu. Semongko.